Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Humaniora UIN Malang Official bersama saya, Wida Rositama. Nah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mengupas tuntas tentang peran alumni dalam masyarakat. Kita kedatangan tamu yang paling istimewa nih ya, dari alumni kita yang bernama siapa ya kira-kira? Pasti gak sabar dong ya. Langsung aja kita geser ke kanan saya. Ada Bang Umar, selamat datang Bang Umar. Selamat datang, ya salam. Iya, semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kelihatannya semakin seger nih. Iya, kayaknya begitu kayaknya ya. Karena tergantung hostnya sebetulnya. Oh iya, 11-12 nih kita balapan mengembangkan badan sepertinya. Kayaknya saya nanti terkalahkan. Baiklah. Oke, mungkin kita langsung aja nih sharing sama teman-teman yang di online ini. Kira-kira Bang Umar ini alumni tahun berapa sih? Saya itu masuk kampus ini waktu itu namanya masih Setain, Mbak Wida. Jadi nama saya Bang Umar ya akrabnya. Aslinya Umar Faruk. Saya masuk UIN itu namanya masih Setain Malang. Tetapi jaket saya itu, alma mater saya itu tulisannya UIIS. Universitas Islam Indonesia Sudan. Masuk tahun 2002, lulus 2006, itu sudah UIN Malang. Jadi saya sekali masuk itu 3 kampus. Tiga nama ya. Jangan korupsi kampus. Tiga nama, terus melanjutkan di S2 juga, itu malah UIN Maliki nanti lulusnya itu. Jadi masuk di Humaniora tahun 2002. Waktu itu dekannya Profesor Muji, Pak Muji ya. Kita mengalami Profesor dekan Pak Muji, kemudian Ki Hamzawi, kemudian Pak Dimyati itu kalau sana. Itu 2002 Pak Wida. Baik. Nah ini Bang Umar dulu 2002 masuk ke bahasa dan sastra Arab ya? Bahasa sastra Arab. Ya, cuma pelajarannya aja, kalau orangnya tetap bukan kayak orang Arab. Ya, nggak Arab bisa kali. Iya, Arab maklum lah. Gitu. Arab maklum, baik. Kemudian ini untuk aktivitas terakhir Bang Umar, akhir-akhir ini sibuk mikirin saya, enggak kan? Ya salam. Kayaknya banyak yang dipikirkan yang senasib itu ya dengan Mbak Wida. Artinya yang dipikirkan yang sama dengan Mbak Wida banyak sebetulnya ya. Jadi bukan cuma sampean yang saya pikirkan. Banyak banget ya. Banyak target. Jadi begini Mbak Wida, saya itu mulai kuliah itu sudah bantu-bantu di kampus. Ngajar di PKBBA ya. Kayaknya saya ketemu Mbak Wida juga dulu di PKBBA. Betul. Dan tidak ada hubungan istimewa sebetulnya. Cuma pernah ketemu aja. Terus kemudian tahun 2013 itu saya dapat sambil ngajar di kampus ini di PKBBA, dapat amanah untuk membina masyarakatnya. Di sekitar sini, tepatnya di Desa Jedong, itu ada lahan untuk kita bina dan kebetulan tipologi masyarakatnya heterogen. Jadi ada agama Hindu, Nasrani, ada Kejawen. Dan alhamdulillah sampai hari ini lembaga itu bisa kita kawal ya. Itu tahun 2013 sampai hari ini, dan bekal waktu kita dulu kuliah di Humaniora itu sering ketemu dosen-dosen yang humanis itu. Jadi nggak saklek-saklek banget ini. Sehingga modal itu yang kemudian kita bawa ke masyarakat untuk melakukan perubahan. Sehingga ketika kita membangun lembaga keagamaan, lembaga pendidikan TPQ dan Madin itu, namanya itu kita bikin yang humanis, sehingga masyarakat yang heterogen itu tidak merasa risih dengan nama. Namanya itu Dharmanawa. Jadi kita bikin pesantren Dharmanawa itu di Jedong. Itu mulai tahun 2013 sampai hari ini. Kemudian tahun 2018 akhir itu Mbak Wida, saya dapat amanah dari para kiai, dari para habaib itu. Mereka adalah organisasi alumni kiai dan habaib yang alumni Mekah itu, namanya Hay'ah Sofa Al-Malikiyah. Saya dapat amanah untuk melakukan pembinaan suku anak dalam. Ini tepatnya di Bukit 12 Jambi, Sumatera, Mbak Ida. Jauh sekali, harus menyeberangi gunung, mendaki lembah. Betul. Atau jangan-jangan Mbak Umar berenang nih melewati Sumatera. Merak Bekahuni ya. Baik. Banyak sekali ternyata peran Bang Umar ini dalam masyarakat ya, teman-teman. Tadi disebutkan pengabdian di suku anak dalam. Nah, ini boleh dong kasih bocoran ke teman-teman, mungkin ada yang mau join juga, apa bisa langsung ke Bang Umar untuk bentuk programnya mungkin. Terus siapa sih yang dulu menginisiasi adanya suku anak dalam ini? Jadi suku anak dalam ini saya kasih gambaran begini Mbak Wida. Ini sebuah suku
ya kalau mau kita bilang primitif tidak boleh sih sebetulnya. Walaupun mereka itu tinggal di dalam belantara di Bukit 12 itu di Jambi, dan mohon maaf tidak pakai baju. Ya, jadi yang perempuannya juga tidak pakai baju. Primitif ya? Ya, seperti itu ya. Mereka tinggal di sana dan hidupnya itu nomaden. Jadi kalau bulan ini September di sini, bisa jadi nanti Desember sudah pindah ke tempat lain. Makanya rumah mereka itu hanya terbuat dari sudung. Sudung itu kain yang diikat di kayu dan tidak ada dinding. Semacam tenda? Kalau tenda itu kan masih ada dinding. Iya. Seperti tendanya orang mantenan itu aja tidak ada dinding. Tendanya RT itu. Oh. Tapi hanya diikatkan ke kayu dan mereka hidup di situ. Anaknya, istrinya hidup di situ. Nanti di struktur mereka itu kan ada kepala suku, Mbak. Jadi kepala sukunya itu mereka sebut temenggung. Jadi kalau temenggungnya memerintahkan untuk pindah karena ketersediaan makanan itu sudah menipis, karena mereka hidup berburu, hewan buruan sudah habis, kemudian buah-buahan habis, pindah, ya sudah pindah gitu. Pindah berbondong-bondong. Dan mereka, saya sempat bertanya, kenapa kok nggak pakai baju ya? Apa nggak takut digigit nyamuk kan begitu ya? Terus ya atau jangan-jangan nyamuknya sudah kapok ini ya, digigit kok nggak mati-mati gitu ya. Ternyata mereka praktis saja. Kalau pakai baju seperti ini, baik laki atau perempuan, itu pertama sumuk itu ya, Panas. kepanasan, gerah ya. Terus yang kedua, kalau mereka berburu, kondisi berburu atau berjalan di hutan, lalu kena hujan, baju ini mengganggu. Jadi baju ini harus ditaruh dulu, diperes dulu, jadi perjalanan terganggu. Maka mereka merasa nyaman tidak pakai baju, dan ini sudah turun-temurun ratusan tahun. Kemudian mereka juga kenapa tidak pakai dinding? Jadi ada program dari pemerintah itu dibuatkan rumah itu, Mbak Wida, di tengah hutan itu, semi permanen itu kayak dari papan. Ya mereka tidak mau, karena mereka pengennya itu tidur harus kena hembusan angin langsung. Nggak masuk angin ya? Justru anginnya itu yang takut sama mereka gitu ya. Itu. Luar biasa. Gambaran yang seperti itu ya butuh pembinaan ternyata ya, baik pembinaan pendidikan ataupun keagamaan ya. Mereka anak yang kita pikirkan itu. Jadi dulu itu Mbak Wida tahun 2018 waktu saya diajak survei ke dalam itu ke Bukit 12, saya tuh berpikir begini, karena yang ngantar saya Pak Wabub, Wabub Sarolangun itu, dia bilang, Ustadz, nanti mohon maaf kalau pakaian mereka tidak sopan, gitu. Tidak sopan, karena tidak pakai baju. Yang perempuan juga tidak pakai baju. Saya mikirnya aneh-aneh, ini kayak kute kan gini, aneh-aneh. Setelah ketemu dengan suku anak dalam, yang hidup di tengah hutan, di bawah sudung itu, yang pikiran aneh-aneh itu berubah menjadi panggilan kemanusiaan. Karena mereka banyak, ratusan, puluhan, dah pakai baju semua. Itu kan kasihan, yang kecil-kecil, yang orang tua. Saya melihat itu kemanusiaan. Kemudian bagaimana nasib daripada anak-anak mereka yang usia-usia belasan tahun, usia 9 tahun. Kalau tidak ada pendidikan, apakah seterusnya akan bertahan hidup seperti ini kan? Itu diantaranya yang kemudian membuat kita terpanggil itu, Mbak Wida, untuk melanjutkan mulai tahun 2018 sampai hari ini. 2018. Nah, tertarik mungkin masuk ke rimba, Mbak Wida? Tapi harus tidak pakai baju juga. Saya lebih tertarik mendampingi Bang Umar daripada sepertinya begitu. Nah, untuk tujuan programnya sendiri gimana nih Bang? Kan tadi ada pendidikan untuk anak-anaknya. Kemudian apakah mungkin nanti kita akan mengajarkan adab yang lebih proper ke suku anak dalam ini? Begini, anak dalam itu mereka itu ternyata punya hukum adat. Jadi aturan adat, banyak aturan adat. Aturan adat itu ternyata terucap, tidak tertulis, karena mereka tidak biasa menulis. Hafal dong? Hafal, dan itu didominasi oleh kepala suku atau temenggungnya itu. Temenggungnya itu kalau ada pelanggaran adat, itu yang akan nuturi. Contoh peraturan adat itu, kalau saya mau, misalnya di kampus ini kawasan hutan, itu suku beda suku dengan saya, dan saya kepala suku atau warga dari suku lain, saya mau masuk ke kampung itu,
masuk ke kawasan hutan ini, itu saya harus teriak dari jauh. Tidak boleh saya langsung nyelonong masuk ke kumpulan tenda-tenda itu, tidak boleh. Seperti peringatan ya maksudnya? Seperti peringatan permisi. Kalau kula nuwun. Jadi mereka berteriak itu dengan kalimat begini, ado jentun kino gitu ya. Itu bahasa sana. Ada jentun kino, ada jentun di rumah gitu ya. Jadi mereka itu jarang mengucapkan R. Jadi rumah gitu ya. Ada jentun di rumah gitu ya. Ada laki-laki enggak di situ. Kalau enggak ada laki-laki, enggak ada jawaban, terpaksa saya masuk ke dalam, saya kena sanksi adat. Sanksi adatnya itu bayar kain. Jadi mereka suka mengumpulkan kain, tetapi tidak suka memakai kain. Ya itu kan menarik itu ya. Kain itu kalau dihitung ya bisa 50 juta karena mahal. Kain-kain dari zaman dulu katanya. Gitu. Jadi itu, kalau saya tidak permisi, kena sanksi adat. Kemudian saya mau ke sungai. Karena kita mau ngapa-ngapain kan di sungai. Mau buang air besar, kecil, mandi ke sungai. Terus saya mau masuk ke sungai, terus kemudian saya harus teriak dari jauh itu. Sapo di ayo gitu ya. Siapa di sana? Siapa di air ya? Siapa di air? Sapo di ayo gitu. Kalau itu tidak ada jawaban, ya saya boleh masuk. Tapi kalau ada teriakan perempuan, saya tidak boleh masuk. Kalau terpaksa masuk, itu saya kena sanksi adat. Makanya di sana itu hukum adat itu sangat dijaga. Cuma yang dipikirkan itu kan begini, anak-anak ini kan kasihan ya, pendidikan mereka apakah selamanya seperti ini. Maka kita berkoordinasi dengan beberapa kiai, karena yang mengamanahkan kita kiai-kiai, kiai beberapa pesantren, habaib, minta santrinya yang tangguh-tangguh untuk dikirim ke sana, untuk jadi pengajar dan dampingi hidup bersama mereka. Jadi sistem pengajarannya itu, ini perlu. Sistem pengajaran humaniora ini penting, karena di sana itu nggak cukup kita bawa silabus, nggak cukup gitu ya. Kemudian kita bawa materi itu nggak cukup. Betul. Jadi kita harus mendampingi berburu. Berburu itu ada berburu pagi, itu jam 7 sampai sekitar jam 10. Kemudian ada berburu malam. Waktu berburu itu kita harus dampingi. Kalau mereka sudah Islam, ketika berburu kita kasih tahu caranya berwudu bagaimana, caranya sholat bagaimana. Kemudian sambil berburu kita bawa buku, diajari cara baca. Huruf A itu seperti tiang listrik, seperti kayu apa gitu ya. Kemudian huruf H itu seperti gantungan memean memean jemuran gitu ya. Sambil jalan sambil begitu. Karena kasihan, kadang mereka itu dihapusi dibohongi oleh orang-orang luar, disuruh mereka bawa rotan, mereka bawa babi hutan, dijual ke kampung ya, ke masyarakat, sama masyarakat disodori itu suruh tanda tangan, ternyata mereka isinya itu jual tanah. Padahal hanya ditukar dengan ayam hutan gitu kan. Anak-anak ini kan perlu pembinaan. Tapi tidak bisa mereka disuruh duduk di kelas, tidak bisa, karena jam 7 itu waktunya berburu. Jam 7 itu anak-anak kecil itu sudah pakai ketapel di sini, gantung ketapel, yang perempuan itu pegang pisau sudah belati ya. Itu. Jadi kita melakukan pembinaan secara humanis. Ya untungnya kita dulu ikut humaniora ya, dosennya dulu kan nyantai-nyantai, rileks-rileks ya. Sehingga kita bisa menjiwai dengan kondisi mereka. Sehingga karena di sana memang tidak butuh kurikulum, tidak butuh apa. Saya tertarik itu juga anak dalam itu ternyata dengan hukum adat berpegang teguh. Bayangan kita kalau ada masyarakat yang tak pakai baju itu kan sudah pikiran kemana-mana, akan terjadi pelecehan di mana-mana. Nyata di sana enggak. Karena kalau sampai ada anak muda yang melecehkan perempuan yang tak pakai baju, ngintip orang mandi misalnya, atau megang ini, itu di samping kena sanksi adat, kalau tidak ketahuan, itu nanti bahasa mereka bisa diterkam harimau, digigit ular. Jadi langsung itu, langsung. Nah, itu. Ya tantangan kita bahasa, kemudian masyarakatnya masih primitif, masih perlu pembinaan dan pendekatan. Itu di dalam kita begitu, Mbak Wida. Masih belum tertarik ya untuk ke sana ya?
Lagi-lagi saya lebih tertarik dengan Bang Umar aja. Cuman itu kalau dari waktunya, ini apakah Bang Umar rutin sebulan sekali atau seminggu sekali untuk melakukan perjalanan ke sananya itu? Oke. Kita itu kan gerilya ke pondok-pondok, minta santri-santri atau juga kampus. Ya, kampus. Kemarin itu dari kampus Inaifas itu, ini Institut Agama Islam Kencong itu, atas rektornya Gus Rizal Mumazik itu ngirim. Nah, idealnya itu di dalam hutan itu pendampingan 6 bulan, Mbak Ida. 6 bulan. Di Jadi lokasinya? di lokasi 6 bulan. Sebelumnya? Enggak, mungkin sebelumnya ada training dulu. Oh, training saya sambil jalan. Oh. Nggak usah pakai kurikulum training. Saya ceritakan aja ini. Shock di sana. Iya kan, nggak Saya siap. ceritakan aja. Oh. Nah, cuma kalau di dalam sudah ada guru yang sebelumnya, pendamping sebelumnya kan nanti bisa adaptasi. Idealnya 6 bulan. Pasnya itu 1 tahun. Lebih-lebih kalau bisa tinggal sama mereka, nikah sama anak kepala suku. Itu keren itu. Terus dibawa? Ya ditinggal di sana aja jadi kepala suku juga nanti. Itu keren itu ya. Karena jadi 6 ukuran bulan. kerennya apa nih? Apakah membawa perubahan di sana? Bisa membawa perubahan. Oh, gitu. Sangat. Jadi kita kemarin ini, yang hari ini yang ada di dalam itu kita ngambil dari kampus UNIP, Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Di bawah asuhan Kiai Zaim itu. Itu. Sebelumnya dari Inaifas Kencong itu di bawah asuhan Kiai Sadid dan rektornya Gus Rizal itu, Gus Rizal Mumazik, itu kita taruh coba 1 tahun, Pak Wida. Itu luar biasa. Perubahannya luar biasa. Bukan hanya masyarakat anak dalam yang berubah, ustadz yang kita kirim berubah. Seperti suku anak dalam juga itu sudah jarang pakai baju itu saya ke sana itu. Serius? Betul, itu namanya Ustadz Imron. Jadi waktu kita ke sana, kita survei kemarin itu mau ganti dengan ustadz yang lain. Saya ketemu di tengah hutan itu, dia naik sepeda, saya pangling ini. Dia nyapa saya, Ustadz, loh ini kok ada suku anak dalam nyapa saya ini ya. Ternyata ustadz yang saya kirim sudah mulai gondrong semua. Tapi pembinaan jalan, ngajari Quran, yang mau agama Islam gitu, itu udah jalan. Jadi idealnya itu 6 bulan. Idealnya 1 tahun, paling enggak 6 bulan. Minimal 6 bulan. Mungkin nanti dari humaniora ada yang mau diutus ke sana 1 tahun, pulang gondrong semua itu nanti ya, dan tidak akan mau makan tempe itu nanti. Makanya ikan landak yang dipanggang itu. Mengerikan sekali rupanya. Nah, ini untuk menghadapi suku anak dalam seperti itu, terus suasana alam yang menurut saya cukup liar ya kalau ada berburu juga. Dan ekstrim ya. Iya, ekstrim. Kira-kira bekal yang dimiliki Bang Umar sendiri apa nih? Apakah berbekal nekat saja cukup? Atau... Begini, yang jelas yang kita yang kita bidik itu sekarang kan santri pondok pesantren ya. Selama ini sama mahasiswa yang tinggal di pesantren. Saya berkeyakinan anak pondok itu biasanya survive. Kalau yang saya, ya pokok nekat, kemudian baca doa lah yang banyak. Bener ya, berarti saya bilang bondo nekat. Bondo nekat, ya karena kita sudah dapat amanah, tapi nyampe di dalam kita bisa survive. Jadi kita kasih gambaran, masyarakatnya ini begini, ternyata teman-teman bisa survive. Yang penting fisik kuat, kemudian yakin dia untuk melakukan perubahan, dan bisa adaptasi. Adaptasi bahasa, adaptasi makanan, adaptasi dengan alam. Karena kita kadang yang tidak terbiasa itu, kita nanti mau buang air besar jam 12 malam, harus ke sungai, kemudian bawa parang, nah itu kan tantangan itu. Itu bener-bener nggak ada kamar mandi umum? Oh nggak ada. Masjid? Masjid baru 1 suku kita bikin, kemarin baru selesai. Kita masih nembus 4 suku ini. Berarti benar-benar kalau kita mau ke sana itu benar-benar seperti mereka, tinggalnya terbuka. Kalau ada rumah ya mungkin rumah itu disiapkan, tapi hidupnya nanti terbuka. Jadi kalau pagi-pagi itu berburu, tahu-tahu pulang dapat landak dibakar bareng-bareng, berburu lagi pulang dapat kancil dibakar bareng-bareng, makan bareng-bareng, seperti itu. Benar-benar primitif ya. Untuk transaksi sendiri berarti nggak ada jual beli sama sekali ya di sana? Saat ini sudah ada. Mereka punya dari hutan itu dapat rotan misalnya, kemudian nanti dibawa ke pasar, kemudian di pasar dia dapat uang. Nah, gitu. Pasar ini sudah modern? Pasar di desa. Berarti, jadi saya kasih gambaran, misalnya di Noyo itu pasar, desa di Noyo, tapi kan luasnya sampai ke Araya itu di Noyo itu, luasnya ya. Jadi dari Araya itu turun ke pasar. Pasarnya kalau di tempat kita hanya hari Selasa.
Makanya mereka tidak punya hari, Mbak Wida. Mereka tidak punya KTP, tidak punya tanggal lahir. Jadi anak-anak itu kalau saya tanya, siapa nama kau? Gitu. Nama saya Nyaru, nama saya Nyalam, nama saya Budak, apa namanya Madu. Kapan kau lahir? Saya lahir waktu ada petir. Saya lahir waktu kata mama waktu di bawah pohon mahoni, maka nama saya pakai nama mahoni begitu. Jadi nggak ada tanggal lahir dan tidak ada hari. Hari itu hanya dalam seminggu hanya hari pasar. Kalau hari pasarnya cuma Senin, ya hari cuma Senin. Jadi kalau ditanya kapan kita berburu, 1 hari setelah Senin, 2 hari sebelum Senin, begitu. Gitu. Iya. Tapi kan pasarnya tadi hari Selasa, berarti dia cuma tahu Selasa aja. Tahu Selasa. Gitu. I see. Dan tantangannya juga karena masyarakat di hutan itu, masyarakat rimba itu, suku anak dalam itu masih percaya mistik ya. Jadi kadang teman-teman sering diuji dengan hal-hal mistik. Ya dikirimi sesuatu. Makanya saya mantep kalau yang dibawa ke sana itu santri pesantren ya. Paling enggak sudah punya wiritan gitu ya. Sudah punya bekal selain nekat ya. Punya wiritan, nekat ya, punya wiritan. Yang terpenting itu mungkin pendidikan humanis. Kita tidak terlalu saklek dengan kurikulum. Kita tidak terlalu saklek dengan ini. Pernah itu kita ngirim buku 2 kardus besar itu, biaya ngirimannya hampir 1 juta. Ternyata nyampe di sana sama teman-teman, sama adik-adik suku anak dalam, buku itu dirobek-robek itu Mbak Wida. Dilipat, kemudian dibuat ini. Pesawat. Bukan pesawat, mereka kan berburu pakai tembak itu, yang dewasa itu. Biar pelurunya itu tidak go oba itu, dibuat ininya peluru. Ganjelnya peluru itu. Baiklah. Kita ngirim buku banyak itu, biayanya hampir 1 juta kita ngirim itu. Ternyata buku gak dibaca, dirobek-robek. Akhirnya saya ke sana, saya kontrol, tinggal buku itu, buku Kiroati atau apa yang Quran. Saya selamatkan itu, jangan-jangan ini buat ganjel juga ini, buku metode Quran ini ya. Nah, itu sebenarnya di sana ada yang menerima nggak buku ini, maksudnya yang bukan suku anak dalam atau langsung ke tangan suku anak kan dalam? Ada ustadznya di situ. Waktu ustadz keluar, buku ini diterima sama ustadz, ditaruh di rumahnya ustadz ini yang di hutan juga. Waktu ustadz ini keluar, diambil, dibaca, dibawa ke rumahnya, nggak dibaca itu ternyata, dibuat ganjel peluru itu. Wah keren ini ya. Iya. Berarti tadi sudah disebutkan tantangannya, tantangan bahasa dan alam ya. Nah, alam ya. Kira-kira kalau teman-teman ke sana nih, cara menghadapi tantangan tersebut bagaimana? Atau mungkin ada timbul-timbul masalah di mana kita sulit berkomunikasi dengan suku anak dalamnya? Yang saya jalani ketika ada pembinaan, ada teman-teman baru yang mau bina, saya harus kulonuwun dulu sama kepala sukunya. Nanti sambil jalan kita kasih tahu. Di sini ada peraturan adat, 1 apa, 2 apa, tidak boleh meludah ya, karena walaupun mereka aromanya luar biasa, kita duduk bareng sama mereka, tidak boleh meludah itu Mbak Lida. Kalau meludah itu kena sanksi adat. Kalau kemudian tidak bayar, ludahnya diambil, kita bisa jadi bagian dari mereka. Jadi kena ilmunya mereka ya, kena ilmunya mereka. Jadi tidak boleh meludah itu. Terus tidak boleh melihat perempuan. Maksudnya saya begini, ada perempuan lewat, saya lihat itu pengen tahu, loh ini kayak orang baru ini lewat di sini. Apalagi sampai lihat-lihat begini, kena saya sanksi adat itu. Jadi meskipun mereka itu tidak pakai baju, hidup di tanah yang liar, di kawasan yang liar, ternyata terkontrol oleh sanksi oleh hukum adat. Mungkin di situ saya akhirnya berkeyakinan ya, di Al-Quran itu Mbak Wida ada kalimat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan intuisi kepada manusia itu, kepada jiwa itu, fujurha wa taqwaha, insting negatif dan insting positif. Maka terbentuknya hukum adat itu kan insting positif. Tidak boleh begini, tidak boleh begini gitu ya. Tuh. Terjadi kalau nanti ada yang ke sana, ya kita dampingi kira-kira 21 hari, kita gembleng, ada proses karantina dulu, 21 hari kita kasih wiritan dan lain sebagainya, karena belum punya wirid, terus kita kasih wawasan, kita antar ke sana, nyampe di lokasi, kita temukan dengan beberapa tokoh suku, tokoh adat, kepala suku, tetua suku, biar nanti dikasih tahu sekaligus nitip-nitip. Nah, nanti bagaimana adaptasinya sambil jalan, nanti ada yang dampingi, utamanya yang sudah ada di sana. Baik, nah ini kalau Bang Umar merekrut para santri itu kira-kira
ada iming-iming sesuatu nggak, atau pure pengabdian, kemudian mungkin ada hal-hal menarik dari suku anak dalam untuk sebagai bahan mengajak santri-santri tadi, nggak ada yang menarik nggak di sana? Gini, yang jelas target kita itu kan pembinaan. Ya kalau mereka yang Islam, biar Islamnya tambah kuat, kemudian nanti alhamdulillah kita membina satu suku, lalu kemudian suku lain tertarik. Kita dalam satu suku itu ada yang Islam, misalnya ada 80 kakak, kemudian ada 20 kakak yang Muslim. Karena banyak kegiatan, ada perubahan, anak-anak sudah mulai bersih, anak-anak sudah ada kegiatan pagi-pagi, tidak harus ikut berburu. Yang lain pengen masuk Islam juga akhirnya gitu ya, pengen masuk Islam akhirnya bersyahadat. Ini suku juga begitu, suku lain. Ini kemarin dapat info ada kepala suku mau masuk Islam, cuma sungkan sama rakyatnya gitu ya, sungkan sama rakyatnya, jadi gitu. Jadi itu. Kemudian karena kalau kita yang diajak itu adalah santri murni, ya yang jelas pengen barokah guru kan begitu ya. Tapi kalau yang dari kampus biasanya sekaligus penelitian di sana. Iya, penelitian. Jadi laporannya itu laporan KKN-nya atau laporan pengabdiannya sekaligus penelitian. Bisa dibuat bahan skripsi, bisa dibuat bahan tugas akhir. Biasanya begitu. Ya kita suplai juga kehidupan tiap bulannya bagaimana, kita suplai kebutuhan sehari per bulanannya kita kirim anggaran juga ya. Kita cari para donatur itu Mbak Wida. Nah kira-kira dengan segala bentuk tantangan, masalah, dan anak-anak yang sudah diajak ke sana itu, rencananya Bang Umar itu program yang akan dijalankan di sana apakah meneruskan saja yang sudah ada, atau mungkin ada program baru yang mau dihadirkan di suku anak dalam? Jadi begini, anak-anak yang kemarin awalnya itu mandi di sungai, berburu, kemudian dibina, itu paling indah ini sudah bisa dibawa keluar. Keluar dari rimba. Rimbanya. Keluar dari rimba ke desa. Desa, kemudian ke pondok, ke kota. Oh. Kalau mau ke Jawa, selama ini masih belum ada ke Jawa, tapi kita titipkan di pondok-pondok yang ada di situ. Kalau sudah mondok, selesai sudah kan? Pendidikan agama dapat, pendidikan sosial interaksinya dapat, semua dapat. Kita berharap anak-anak yang pulang dari pondok ini yang melanjutkan kita. Oh iya, betul. Pembinaan. Jadi ada regenerasi. Iya, betul. Ada yang biasanya orang tuanya itu pagi-pagi berburu, kalau di pondok pagi-pagi baca Quran. Iya. Yang biasanya kalau malam itu berburu atau apa, hidup pakai sudung, ketika ini ternyata lebih enak pakai bangunan kan begitu. Iya, iya. Jadi target kita begini. Makanya kalau satu suku ini sudah selesai, ya kita kan awal satu suku, namanya Puntikayu 2. Kita nanti ekspansi ke suku berikutnya. Namanya Singosari, Kutai, sama Pal Makmur ya. Jadi suku ini sudah selesai, sudah ada kader, apalagi Putrasana sendiri, kita pindah ke suku lain. Pindah ke suku lain. Jadi ada ekspansi begitu. Iya. Yang mau masuk Islam silakan, yang tetap dengan keyakinannya silahkan. Yang penting mereka punya bekal pendidikan. Gitu ya. Sebelum masuk Islam mereka apa keyakinan? Agama rimba. Agama rimba. Agama rimba itu tapi kalau masih bahasa percaya kita Tuhan. Animisme, dinamisme begitu. Ya percaya Tuhan ya, karena mereka bukan orang tak beragama ya. Jadi mereka diantaranya yang disembah itu angin, kemudian pohon besar, batu besar. Itu kalau ada petir itu disembah. Ada mantranya. Jadi kehidupan mereka itu tidak lepas dari mantra. Jadi sakit dibacai mantra, kemudian apa dibacai mantra. Gitu Serba mantra ya. Serba mantra. Nanti terakhir saya bacakan mantranya itu, Mbak Wida. Nah ini sekarang sebelum kita ke mantra-mantra madu tadi Bang, kira-kira ada nggak sih pesan buat teman-teman mahasiswa humaniora mungkin untuk bagaimana kita benar-benar memanfaatkan ijazah kita ke depannya nanti? Itu ada pesan nggak dari Bang Umar sendiri? Iya, saya tetap berkeyakinan bahwa ilmu yang kita dapat dari Fakultas Humaniora itu pasti bermanfaat. Bisa melalui media ijazah kita, ya ijazah kita yang sudah terakreditasi dan lain sebagainya. Kalaupun tidak, jangan berkecil hati, karena ilmu humaniora itu adalah ilmu kehidupan yang melebihi daripada ruang-ruang ilmu yang normatif ya. Maka bagi teman-teman silahkan apapun yang dimiliki, ijazahnya, kemampuannya, survivalnya itu dimanfaatkan untuk bisa melakukan perubahan di masyarakat. Karena saya banyak bertemu dengan masyarakat yang membutuhkan survival, maka itu yang bisa kita berikan.
seperti di tempat kita berkhidmah. Kemudian di suku anak dalam itu ternyata ilmu-ilmu yang kita dapat di humaniora sangat diterapkan, sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat. Jadi saya harapkan teman-teman nanti tinggal dimanapun, berada dimanapun, di ruang seperti apapun, harus bisa survive untuk aktualisasi diri, tunjukkan bahwa kita ini alumni humaniora UIN Malang. Sehingga dengan begitu nilai manfaat terasa, kemudian nilai-nilai humanis juga bisa dirasakan. Mungkin itu Pak Wida, harus survive terus alumni humaniora ya. Amin, itu dia ya, kita harus ingat-ingat pesan Bang Umar nih teman-teman. Jangan sampai lupa. Terus kira-kira teman-teman nih misalnya masih mau mengkorek informasi lagi seputar suku anak dalam dan mungkin ada yang tertarik, harus menghubungi kemana? Ke saya langsung, ke Bang Umar langsung. Ke Bang Umar tuh ya, untuk mahasiswa yang mau mengabdikan diri atau melakukan penelitian tentang suku anak dalam dan mempraktekkan ilmu-ilmu humaniora ya. Humaniora, iya. Itu langsung bagus. bisa hubungi Bang Umar nih ya. Iya. Jangan ragu-ragu karena di sana insya Allah manfaat ya ilmunya. Manfaat dan bersejarah, legend. Bersejarah dan berkah insya Allah. Berkah insya Allah ya, akan menjadi legenda. Sehingga saya membayangkan kalau ada 5 atau 9 utusan dari humaniora ke sana, tinggal di sana, menikah di sana, menjadi pendakwah. Ini jadi wali songo baru ini nanti ya. Di tengah hutan nanti. Iya, kalau meninggal banyak yang jaroh ini nantinya. Iya, insya jadi legend nanti. Iya, sebelum kita pamitan nih Bang Umar, mungkin ada mau dibagi mantranya tadi. Oh iya. Teman-teman. Jadi orang suku anak dalam itu memang mengandalkan mantra. Jadi mereka ketemu harimau, memanggil harimau itu adalah datuknya dan ngomong dengan bahasa mereka. Mereka ngobati orang sakit pakai mantra. Bahkan ketika menaiki pohon sialang atau sialung itu mereka baca mantra. Dan uniknya mantra mereka itu ada yang diawali dengan Assalamualaikum. Bahkan mantra yang ilmu hitam itu diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ilmu hitam untuk ilmu putih, ilmu hitam. Ilmu hitam itu diantaranya bisa memindahkan bisul dari sini ke lawang, itu bisa. Betul itu? Iya. Pernah menyaksikan? Saya ketemu dengan pelakunya. Oh. Saya ketemu dengan pelakunya. Dan uniknya saya ada di YouTube saya tuh saya sempat ngerekam itu bagaimana cara mantra pengasihan yang negatif, yang hitam. Itu pasti diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu. Yang akan saya bacakan hanya 2 mantra saja. Mantra ketika orang suku anak dalam atau orang rimba itu akan menaiki pohon sialang atau mengambil madu. Ketika mereka mengambil madu, itu biasanya ditunggui oleh saudara-saudaranya, oleh rakyatnya di bawah. Dan biasanya yang naik itu adalah anak muda yang pengen survive, yang pengen dipek mantu kalau di sini ya. Kalau dia sukses, maka dia akan jadi rebutan untuk jadi menantu daripada warga suku anak dalam. Mantra yang akan saya bacakan, mantra ketika permisi mau mengambil madu naik pohon sialang agar tidak disengat lebah dan agar mendapatkan madu yang melimpah. Mantranya begini. Assalamualaikum, dahan jerambang. Oh, dahan jerambang bagi kelalu. Oh, aku ndo lalu ke balai panjanglah melupo. Lamu lupo, lamu tinggal betiang satu berkeliling. Oh, adik, oi. Jadi orang sana itu kalau manggil madu itu dipanggil adik. Kalau harimau dipanggil datuk. Mereka bersahabat sekali dengan alam. Lalu ketika naik, dilihat madunya itu sarang lebahnya itu ada madunya apa tidak. Kalau sudah ada madunya, biar yang di bawah itu tidak berlama-lama menunggu dan punya harapan, itu dikasih isyarat juga pakai mantra. Mantranya begini. Mandi di mano ida ingin hati menolak lesung batu, hati siapa tidak ingin susu menolak dalam baju, adi oi. Itu adalah isyarat bahwa di atas ini ada madunya. Dan masih banyak nanti mantra-mantra yang lain. Jadi karena kehidupan mereka itu berbasis mantra, jampi-jampi mungkin kalau di sini, kemudian juga meramu dan berburu begitu. Jadi tidak lepas dari mantra mereka.
Ketemu harimau baca mantra. Ketemu beruang yang ganas, yang bisa membunuh itu hanya beruang, yang bisa membahayakan beruang. Iya. Kalau ular, harimau itu masih bisa ditaklukkan dengan mantra, dengan komunikasi. Mereka tetap baca mantra. Kalau mantra untuk madu yang nggak diminum ada? Itu nanti saya bacakan khusus untuk Mbak Wida nanti. Baik-baik Gitu, Mbak Wida teman-teman. ini. Iya. Oke, kalau gitu sepertinya durasi juga yang harus memisahkan kita. Betul, Bu. betul. Durasi banget, sudah di warning sama produsernya ini teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan info detail atau mungkin mau mendaftar, langsung aja ke Bang Umar ya teman-teman. Oke, kalau gitu itu tadi yang kita kupas tuntas di Humaniora UIN Malang Official. Nanti kita akan bahas tema-tema yang lain ya, jadi tetap stay tune di channel kita. Nah, ini ada sedikit pantun buat teman-teman. Kita ikut apel pagi-pagi, belok ke pasar beli ketupat. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Saya harap semoga bermanfaat. Saya Ya, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.